Sebenarnya yang disebut keguguran itu jika bayinya atau dede bayinya itu belum viabel, belum mampu bertahan hidup di luar. Itu yang kita sebut sebagai keguguran. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di Observasi Hermina. Saya dengan Dr. Aulia. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dr. Raymond. Apa kabar, Dok? Iya, halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Raymond Suryatan, spesialis obstetrik ginekologi. Saya adalah dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Ya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dok. Dokter, Iya. gimana kabarnya, Dok? Kabar baik. Kabar baik. Oke, Dok. Iya. Hari ini kita akan ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Oh ya, boleh banget. Kebetulan kita lagi mau bahas mengenai yang namanya keguguran, Dok. Oh iya, keguguran ya. Sebenarnya aku boleh tanya dulu, Dok, apa sih, Dok, yang dimaksud dengan keguguran itu sendiri, Dokter? Oke, jadi keguguran ini adalah bahasa yang orang awam sering gunakan ya. Kalau di dalam medis kita sebut sebagai abortus. Nah, apa sih definisinya sendiri dari keguguran? Keguguran itu adalah kegagalan kehamilan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau ada yang juga sampai 22 minggu atau 24 minggu atau berat janinnya kurang dari 500 gram. Sebenarnya yang disebut keguguran itu jika bayinya atau dede bayinya itu belum viabel, belum mampu bertahan hidup di luar. Itu yang kita sebut sebagai keguguran. Oke, baik, Dok. Berarti biasanya memang di antara trimester pertama ya, Dok, ya? Betul, trimester pertama kan sampai 12 minggu atau trimester kedua awal ya. Kira-kira penyebab umumnya apa sih, Dok, yang membuat sering terjadi keguguran itu sendiri, Dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Sering banget di klinik itu atau di poliklinik bawah tuh banyak banget pasien bertanya nih, apa penyebabnya ya? Jadi, keguguran itu sebenarnya 70%-nya terjadi pada 12 minggu pertama. Nah, apa sih penyebabnya? Dari penyebab keguguran itu kita bisa bagi dulu dua. 50%-nya itu adalah hamil kosong atau orang awam sering sebut sebagai blighted ovum atau di dalam bahasa medisnya itu unembryonic pregnancy, dan 50%-nya itu kehamilan yang sebenarnya ada embrionya yang mungkin awalnya ada detak jantung tiba-tiba tidak ada. Nah, dari 50% kehamilan yang ada embrionya itu sebenarnya sekitar 50%-nya itu kelainannya di kromosom, genetik. Apa tuh genetik? Jadi bahan paling dasarnya seperti itu. Jadi kita bisa beritahukan bahwa sebenarnya sekitar 75%-nya itu dari keguguran itu masalahnya ada di janinnya. Oke, baik, Dok. Berarti itu ya, Dok, penyebab utamanya ya? Betul. Kurang lebihnya. Kira-kira ada nggak sih, Dok, faktor-faktor risiko tertentu dari ibu-ibu yang sedang mengandung yang berisiko lebih banyak nih, Dok, untuk mengalami keguguran itu sendiri, Dok? Oke, bagus nih pertanyaan tentang faktor risiko ya. Nah, yang pertama tuh adalah usia. Jadi kita harus kasih tahu nih ke ibu-ibu hamil bahwa 1-2 kehamilan di bawah usia 35 tahun itu bisa berujung pada keguguran. Kemudian seiring dengan pertambahan usia di atas 35-40 tahun tuh 3-4. Nah, setelah 40 tahun sampai 45 tahun bisa 5 dari 10 kehamilan itu berujung keguguran. Jadi semakin tinggi usia, angka risiko keguguran semakin tinggi. Kemudian yang kedua, kebiasaan dari ibu-ibunya, misalnya merokok, minum-minum alkohol sebelumnya, itu juga dapat meningkatkan risiko keguguran. Kemudian yang ketiga itu kalau ada kondisi di mana rahimnya nggak normal. Misalnya apa tuh? Rahimnya ada sekat di tengahnya sehingga ada kayak dua kantong yang kita sebut sebagai bikornu, 2 ruang. Kan jadi ruangnya kecil nih, meningkatkan risiko keguguran. Selain itu juga apalagi yang bisa meningkatkan keguguran? Misalnya adalah penyakit pada ibunya. Seperti apa tuh penyakit pada ibunya? Misalnya kencing manis, penyakit tiroid, penyakit sistemik, itu meningkatkan risiko keguguran. Apalagi nih, infeksi. Infeksi pun dapat meningkatkan risiko keguguran. Seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, sebenarnya keguguran pada pasien ini penyebabnya apa? Seperti itu. Oke, baik, Dok. Kalau untuk para ibu-ibu yang sebelumnya sudah mengalami keguguran itu sendiri, Dok, kira-kira
ada tips nggak nih dok untuk nanti misalnya mau coba kehamilan berikutnya dok? Apa Iya. yang perlu dipersiapkan kira-kira dok? Nah, ini pertanyaannya bagus juga nih. Jadi, apa sih tipsnya supaya menghindari keguguran ya? Jadi, kita sebenarnya perlu tahu dulu nih penyebab keguguran sebelumnya itu sebenarnya karena apa? Karena sebagian besar memang karena dari janinnya nih yang tadi saya udah cerita. Baru kalau misalnya yang lebih jarang itu karena dari masalah di ibu atau masalah di paternalnya atau masalah di ayahnya. Sebenarnya tipsnya tuh yang paling penting adalah konseling atau mempersiapkan kehamilan. Jadi sebenarnya kalau para dikma yang saat ini tuh biasanya pasien datang ke dokter kandungan kalau hamil. Nah, harusnya saat baru nikah, terus dok kayaknya saya mau persiapan kehamilan, mau program. Nah, itulah waktu yang tepat. Apa yang kita bisa cek? Kita bisa lihat nih, apakah misalnya ada riwayat keputihan, atau misalnya kita bisa cek infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes, yang dimana itu sebenarnya kita bisa perbaiki terlebih dahulu. Atau nutrisi, itu kita bisa perbaiki terlebih dahulu sebelum si ibu tersebut hamil. Sehingga prakonsepsi ini paling penting. Tapi jika pasien itu udah keguguran 2-3 kali berturut-turut, kita harus lebih aware. Jangan-jangan ada masalah gangguan sistemik pada ibu, yaitu salah satunya yang paling sering adalah mungkin autoimun pada ibu yang kita perlu cari tahu lebih jauh. Oke dok, berarti memang yang paling penting salah satunya itu masa prakonsepsi justru ya dok ya? Betul, mempersiapkan kehamilan dengan baik. Kalau kita pengen mendapatkan generasi emas adalah persiapan kehamilan yang baik. Baik dok, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan mengenai bagaimana sih dok kalau tanda-tanda atau gejala misalnya ada seseorang ibu sedang mengandung, tanda-tanda dia mengalami keguguran itu bagaimana ya dok? Nah, jadi tanda-tandanya yang paling sering adalah ibunya mengeluh keluar flek-flek. Jadi pada hamil muda, keluar flek-flek. Selain itu adalah kram. Nah, ini adalah tanda bahaya buat ibu-ibu yang baru hamil muda. Pertama, jika ada flek-flek, jangan diabaikan. Kok ada flek-flek terus-menerus, malah makin banyak, itu harus langsung datang ke dokter kandungan supaya kita bisa USG. Atau yang kedua, kok perutnya kram, terus nggak enak, terus sebaiknya datang. Ada mau kata-kata atau pesan terakhir dokter untuk menutup video ini dok? Ya, sebenarnya yang penting, yang pertama adalah persiapan kehamilan itu adalah yang paling utama, mulai dari nutrisi, kita bisa screening apakah terdapat infeksi secara psikologis. Kemudian yang kedua, jika sudah didapatkan tes pack positif, jangan lupa kontrol ke dokter kandungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan mengabaikan jika ada keluhan seperti flek-flek, kram pada awal hamil, segera cari pertolongan atau datang langsung ke dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Oke, baik dokter Raymond, terima kasih banyak dokter Iya. atas hari ini. Sama-sama dong. Sekian sahabat Hermina, sampai ketemu lagi di observasi Hermina selanjutnya. Bah.